Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Maimun? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, kayak yang sangat asik di studio itu ya. Baik, Ustaz, topik yang kita bahas ini kecil-kecilnya zakat untuk umat. Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali kita ingin membahas dalam mungkin 14 pertemuan ke depan Bang Maimun buku tentang zakat di negeri syariat ini. Ini merupakan salah satu buku referensi untuk mata kuliah Ziswaf, zakat infak sedekah dan wakaf di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Syariah. Jadi adik-adik mana tahu nanti mereka tidak begitu paham mata kuliahnya, bisa langsung akses di channel YouTube. Itu dia. Inilah yang dinamakan dengan pembelajaran digital, di mana pada saat kita tidak ada batasan waktu, mereka bisa mengakses segala informasi tentang perkuliahan itu melalui media-media digital. Dan ini sebagaimana pesan Bapak Menteri, Mas Menteri, ya, Mas Menteri memesankan, ayo belajar gunakan semua fungsi digitalisasi untuk transfer knowledge. Dan ini adalah salah satu mata kuliah yang memang membuat fenomenal. Kenapa saya katakan fenomenal? Hampir semua mahasiswa pertukaran kampus Merdeka, mereka mengambil mata kuliah ini. Kenapa? Karena di daerah lain mungkin tidak seunik Aceh bagaimana penanganan masalah zakat ini. Ya, maka kita juga ini adalah hasil karya saya selama beberapa tahun meneliti tentang bagaimana zakat di negeri syariat. Pada sore berbahaya ini, pertemuan pertama mungkin yang perlu kita jelaskan ini zakat untuk umat. Apa saja yang menjadi pembahasan? Kenapa ini zakat ini untuk umat? Karena konsep yang pertama sekali yang harus dipahami oleh siapapun pada saat kita bercerita tentang zakat itu adalah konsep world view of tauhid, tentang konsep tauhid. Bahwasanya harta ini adalah milik Allah dan dititipkan kepada manusia untuk didistribusikan secara normal kepada manusia. Nah, kalau konsep ini tidak tertanam di dalam jiwa orang-orang yang memiliki harta, maka mereka tidak akan pernah mempunyai sebuah kesadaran untuk mengeluarkan harta tersebut. Nah, ada, kalau misalnya di sini saya jelaskan ada sekitar 14 mekanisme distribusi harta kekayaan di dalam Islam. Yang paling sering diulang di dalam Al-Quran itu adalah zakat. Bahkan itu lebih dari 20 kali Al-Quran itu mengulang kata-kata zakat. Ini merupakan salah satu hal yang memang harus menjadi mention bagi kita semuanya. Kita harus menitik beratkan bagaimana zakat bisa diulang oleh Allah lebih dari 20 kali. Nah, ada beberapa jenis yang lain. Yang pertama sekali, yang kedua itu adalah sedekah, ada wakaf, ada ghanimah, ada nazar, ada warisan, ada bariyah, ada kharaj, hibah, mahar, kafarat, fai, diyah, dan hadiah. 14 ini merupakan mekanisme distribusi harta kekayaan di dalam Islam, dan itu merupakan sumber pendapatan negara. Kalau hari ini negara itu susah untuk mendapatkan sumber pembiayaan, belajar dari bagaimana konteks keislaman. Ada jenis 14 yang memang itu bisa dikumpulkan dan dijadikan satu persatu. Mungkin kalau kita membahas ke 14 ini menjadi satu-satu pembahasan di setiap pertemuan. Namun kita hanya meng-highlight saja apa saja jenis pendapatan yang bisa dijadikan sebagai konsep zakat. Dan ini kalau seandainya tanpa dihadirkan dengan unsur keimanan, unsur tauhid tadi, world view of tauhid, itu tidak akan pernah tercapai. Mau jenis kutipan dalam sebuah negara itu ada 100, ada 50, ya kan? Sejuta jenis kutipan, kalau seandainya itu tidak dibarengi dengan keimanan, dengan ketauhidan, maka it doesn't make sense, katanya. Tak akan berpengaruh apapun. Maka pertama sekali pada saat kita cerita tentang zakat untuk umat, konsep tauhid yang paling harus tertanam terlebih dahulu. Maka ini baru bisa merembes kepada semua lini yang lain. Nah, menurut Munzir Khaf, bahwasanya pelaksanaan zakat itu beliau sudah mengkaji dan meneliti bahwa dapat meningkatkan agregat pendapatan. Itu yang hebatnya. Contoh misalnya Bang Maimun hari ini mempunyai pendapatan Bang Maimun itu katakanlah
misalnya 20 juta. Bang Maimun kan harus mengeluarkan zakat. Nah, keluarkan zakat, otomatis apa? Bang Maimun harus menutupi, ya kan, jumlah zakat yang harus Bang Maimun keluarkan. Berarti apa? Harus lebih giat sedikit lagi untuk menutupi jumlah zakat yang kita keluarkan. Kalau misalnya kita 20 juta, berarti kita punya zakat sekitar, katakanlah misalnya 1 juta, misalnya. Seperti itu. Berarti kita harus mendapatkan pendapatan 21 juta. Supaya apa? Supaya tercover yang kita keluarkan 1 juta tadi. Ini yang dinamakan dengan bahwasanya zakat itu dapat meningkatkan agregat pendapatan masyarakat. Sehingga orang tidak akan pernah hanya dengan meletakkan uang pada suatu posisi keuangan tanpa mau menginvestasikan, tanpa mau mendistribusikan untuk hal yang lebih efektif. Ini merupakan di antara pembahasan bagaimana zakat itu dapat meningkatkan pendapatan dalam sebuah negara. Nah, berbicara tentang zakat untuk umat, kalau kita misalnya melihat dengan APBN kita, ya kan, kita kan harus bisa menghitung potensinya. Katakanlah misalnya seandainya kita punya APBN 9 triliun, kalau seandainya 2% saja zakatnya itu, berarti kita mempunyai pendapatan dari zakat itu 186 miliar. Banyak itu, Bang. Itu kalau 9 triliun. Kalau seandainya 4%, maka kita punya potensi zakat itu 400 miliar. Coba bayangkan. Ini kalau seandainya kita kelola secara corporate, secara kenegaraan. Nah, hari ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu perbankan kemarin, teman dari Jakarta datang kemari menyampaikan, bank yang dia jadinya DPS-nya itu punya zakat untuk tahun ini seluruh Indonesia itu 104 miliar. Dan itu akan didistribusikan seluruh Indonesia. Bayangkan, ini satu perusahaan perbankan mempunyai zakat 100 miliar dalam 1 tahun. Kalau seandainya semua perusahaan di Indonesia mempunyai kesadaran seperti ini, maka potensi zakat itu akan sangat tergali. Hari ini menjadi pertanyaan, ada berapa perusahaan yang beroperasi di Aceh, Bang Maimun? Berapa yang sudah bayar zakat? Zakat corporate ya, zakat perusahaannya. Bukan zakat gaji karyawannya aja. Zakat dari hasil laba usaha, laba perusahaan. Nah, katakanlah misalnya sekarang ada perusahaan gas, entah berantah namanya, nggak usah kita sebutkan lah, ya kan? Berapa hasil operasinya di Aceh? Katakanlah dia punya sekian triliun juta US dollar misalnya, berapa zakatnya? Ini merupakan salah satu potensi, dan potensi ini belum tergalikan. Ini yang sangat kita sayangkan. Maka kita selaku akademisi kerjasama dengan RRI menyuarakan, menginformasikan untuk seluruh pemegang kekuasaan untuk bisa mengambil keputusan, kebijakan. Agar apa? Agar kita dapat mengeksplor potensi zakat tersebut. Agar apa? Agar sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum bi wa tuzakkihim. Zakat itu diambil, begitu diambil dia dapat menumbuhkan. Ayo buktikan. Jangan sampai kita gagal membenarkan apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah. Ini yang paling bahaya. Hari ini Allah sudah mengatakan bahwasanya zakat itu tumbuh, zakat itu bersih, zakat itu berkembang. Buktinya nggak ada, Bang. Berarti siapa yang salah? Manusia yang salah, tidak bisa menerapkan dalam bentuk aplikatif dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga zakat itu jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Itu dia. Kalau kita khusus di Aceh, Ya. Indonesia berpeluang bisa perusahaan-perusahaan ya untuk mengurus. Ini kenapa? Apa memang perusahaan tersebut tidak mau memberikan zakat, atau memang aturannya dari pemerintah, khususnya pemerintah Aceh? Ya. Ini kan bisa dikeluarkan kanun, Bisa. misalkan, Ya. Ini kenapa demikian di Aceh? Hanya beberapa perusahaan saja, tidak semua perusahaan. Makanya ini yang perlu kita sadarkan. Bersyariah itu bukan hanya di jinayah saja. Bukan hanya razia orang main batu. Bukan hanya razia orang pakai celana ketat. Ayo isi syariah itu. Ekosistem syariah itu sangat luas dan sangat-sangat luar biasa bijaksana. Rahmatan lil alamin. Ya, jangan berikan gambaran syariah itu dengan, katakanlah dengan hukum cambuk. Ya kan? Itu yang membuat orang-orang akan mempolitisir makna tersebut. Tapi cobalah jadikan syariat itu dengan sesuatu yang bisa membuat agama Allah ini terus berkembang di atas muka bumi. Ini yang paling penting. Maka hal yang paling terpenting yang harus dilakukan itu adalah gunakanlah kekuasaanmu, ya, tanda tanganmu itu
untuk menghasilkan kebijakan yang bisa mendukung agama Allah ini. Dan hari ini bukan mereka perusahaan tidak mau membayar, ya, mereka tidak mengetahui adanya kewajiban seperti itu. Nah, untung-untung Bang, kita mensosialisasikan selama ini melalui masjid. Ada jamaah itu di Lok Semawe ini, dia punya zakat dalam 1 tahun itu 500 juta Bang memang. 500 juta zakatnya Bang. Itu pengusaha Bang. Bayangkan. Ini kesadaran yang memang tumbuh dalam lubuk hati yang paling dalam, kalau saya katakan. Kenapa? Beliau sadar bahwasanya selama ini bisa mencari rezeki tersebut, dan rezeki ini adalah amanah dari Allah. Sebanyak apapun harta yang ditumpuk hari ini oleh seseorang itu, maka begitu dia meninggal dunia, itu selesai, sudah mulai hak orang lain. Bahkan ahli warisnya sudah menanti-nanti begitu dia masuk ICU, ya kan? Ahli warisnya udah kalkulasi nih. Ini untuk saya ini sekian, ini sekian. Apalagi dia tidak punya anak laki-laki, dia hanya misalnya ada perempuan semuanya. Selesai, walinya yang paling bahagia. Apa faedahnya harta kalau seandainya kita mencari dengan susah payah, pontang-panting, ya kan, banting tulang, tapi tidak bisa dinikmati. Mari menikmati harta tersebut untuk kehidupan setelah kematian. Itu dia Bang. Berarti ini memang belum ada aturannya, atau memang para pengusaha mungkin ada sebagian yang tahu, mungkin tadi yang mengerti ya, ada sebagian mungkin yang tahu, mungkin ya karena tidak ada satu kewajiban ya, nggak ada masalahnya. Ini kenapa Ustaz? Emang demikian? Nah, kita berasumsi dengan dinamakan dengan husnuzan, ya, meyakini bahwasanya para pengusaha itu tidak tahu ada apa hukumnya dan bagaimana kewajibannya. Namun tugas kita selaku orang yang mengetahui ini untuk bisa mensosialisasikan kepada mereka bahwasanya ada kewajiban di dalam harta yang mereka cari itu adalah yang dinamakan dengan zakat. Kewajiban ini harus ditunaikan setiap tahunnya. Nah, berapa taksirannya kita akan bahas nanti di pembahasan bab-bab berikutnya. Nah, sekarang ini yang kita ingin bahas adalah ada potensi yang terabaikan. Potensi yang sangat luar biasa dan ini terabaikan. Bahkan kalau misalnya kita ingin memflashback lagi bahwasanya dulu tidak punya harta migas, ya, nenek-nenek kita itu nggak kenal sama minyak bumi, nggak kenal sama apapun. Tapi apa yang membuat mereka survive dalam kehidupan yang memperjuangkan Aceh ini? Sektor pertanian sama sektor perdagangan Bang. Saya teringat sekali orang tua itu, nenek itu jualan pinang, dan dia mengirim pinang itu bukan hanya untuk kawasan Aceh saja, sampai ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya kenapa zakat di pertanian itu jauh lebih besar. Ya, padi kan 5% sama 10%. Kenapa jauh lebih besar? Karena kita ingin membuat ketahanan pangan, Bang. Islam menginginkan umatnya itu ketahanan pangan. Sehingga diperbesar volume zakatnya. 5%, Bang. Kalau yang lain cuma 2,5. Kalau ini 5%. Supaya apa? Paling tidak, bahasa kami di Sawang mengatakan at least lah. At least orang-orang itu punya padi untuk dimakan. Itu dia. Kenapa hari ini zakat di pertanian itu disyariatkan jauh lebih besar nisabnya di dalam syariat Islam. Ini merupakan potensi yang memang belum tergalikan. Dan yang pembahasan kita yang ketiga itu mengenai apa yang disebut dengan sumber mustahik. Nah, Al-Quran itu tidak pernah membatasi jenis-jenis harta yang bisa diwajibkan zakat. Berbeda sama si penerima zakat. Si penerima zakat itu sudah tertentu orangnya, golongannya, yaitu 8 asnaf, ya, fakir, miskin, amil, fuqara, ya kan, ibnu sabil, fisabilillah, ya, gharimin, itu semua sudah ada ketentuannya, tidak boleh ditambah lagi, ya. Sehingga saya sering mengkritisi Bang Maimun, di dalam asnaf zakat itu tidak ada masjid. Jadi zakat tidak boleh disalurkan untuk masjid. Bayangkan, untuk rumah Allah saja Allah tidak memberikan kesempatan untuk didistribusikan harta zakat. Rumah Allah, ya. Hari ini kita mencoba mempolitisir, membangun rumah manusia dengan dana zakat. Bagaimana hebatnya kita, ya. Allah saja tidak memberikan asnaf masjid untuk disalurkan zakat. Datang manusia, rumah manusia dibangun dengan sehingga apa? Rentan.
rentan penyalahgunaan pada saat kita sudah masuk kepada ranah-ranah yang memang tidak diatur. Maka kita sebenarnya di pembahasan tentang sumber mustahik itu memang boleh dieksplor apa saja. Dalam bahasanya, dalam mazhab Hanafi itu, bukan Hanafi tidak ada fi ya, dalam mazhab Hanafiyah itu disebutkan bahwasanya semua perputaran sumber ekonomi, nilai tambah ekonomi itu wajib dikeluarkan zakat. Apapun nilai tambah dari ekonomi itu wajib dikeluarkan zakat. Nah, sehingga apa? Ada menghasilkan uang, maka ada menghasilkan harta, maka dia mengeluarkan zakatnya. Ini salah satu konsep yang paling modern ya, yang paling modern bagaimana zakat itu bisa dikembangkan sehingga apa? Kita tidak pernah berdebat di dalam hal ini kan tidak ada dulu pada masa Rasul. Nah, ya memang tidak ada, misalnya padi juga tidak ada pada masa Rasul. Orang pada masa Rasul yang nanamnya gandum, nggak ada yang nanam padi. Nah, bagaimana? Ternyata para ulama mengatakan yang dikenakan zakat untuk sektor pertanian itu diantaranya itu adalah makanan pokok. Apapun yang menjadi makanan pokok. Ya, kalau seandainya orang di Maluku mereka makan sagu, maka makanan pokoknya itu adalah sagu. Di Papua juga seperti itu. Jadi yang menjadi kiasnya itu adalah makanan pokok apapun. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwasanya apa saja sumber zakat? Sumber zakat itu sangat-sangat luas dan potensinya sangat-sangat luas juga. Sehingga apa? Sehingga ini adalah kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa mengeksplor apa saja yang tidak ada sehingga itu bisa kita jadikan sebagai sumber zakat. Sedangkan mustahik itu bisa dan sudah sangat terbatas cara memahaminya. Kecuali ada beberapa asnaf yang memang itu harus dipahami dengan pemahaman yang lebih moderat. Ya. Contoh misalnya orang yang dicekal, ya, orang yang terjebak dalam gharimin. Sewaktu saya melakukan penelitian di Malaysia di Pusat Zakat Selangor Malaysia, mereka itu menafsirkan orang-orang yang gharimin yang berhutang itu adalah orang-orang yang apabila melakukan kemaksiatan kepada Allah, mencari rezeki kemaksiatan kepada Allah, maka itu disebut orang-orang yang berhutang. Maka dibebaskanlah mereka dalam mencari rezeki supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Contoh yang paling gampang, PSK. PSK itu diberikan jumlah bantuan dari zakat dari asnaf gharimin, orang-orang yang berhutang. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi terjun ke dunia gelap, membuka usaha sehingga bisa menstop diri untuk tidak melakukan perzinaan. Ini cara bagaimana dipahami asnaf-asnaf ini dalam konteks kekinian. Seharusnya ini juga harus kita pahami di sini. Coba sekarang lihat berapa banyak orang yang minta-minta sedekah. Ayo tata kembali identifikasi mereka di mana tempat tinggalnya, berikan bantuan. Kalau mereka juga berkeliaran lagi, maka buat sebuah sanksi. Sehingga apa? Islam itu tidaklah seperti yang dipahami seperti ini. Belajar dari ahli sufah, orang-orang yang miskin hidup di Madinah. Mereka tidak mau meminta-minta, mengemis seperti itu. Ya. Tapi kemis yang sedang benar Pak Provinsi Aceh, masyarakat Aceh mungkin salah solusinya dengan zakat. Benar sekali memang. Itu solusi yang paling mujarab. Ya. Solusi yang paling ampuh bagi Aceh itu adalah dengan mengoptimalisasikan zakat. Bukan BLT, Bukan. Kalau BLT itu kan rentan, Bang. Abang juga bisa melihat dan mendengarkan bagaimana pengaduan dari masyarakat, siapa yang menerima, terkadang itu salah digunakan. Tapi kalau memang zakat ini, ide itu memang sudah spesifik dia, Bang. Kita buat pengumuman misalnya, kampung kita lah, misalnya Bang Memo. Di kampung kita ada 100 orang yang dikategorikan miskin. Kita listikan, naik kita ke balai, ke Menasa. Ayo kita baca. Ada 100 orang yang dikategorikan miskin. Setuju enggak? Dia kalau misalnya dibilang enggak setuju, itu si fulan tuh kaya itu, punya tanah sekian, itu pasti langsung dapat protes. Iya kan? Terbuka. Maka ini tidak akan pernah meleset. Kenapa? Karena kita mengelola harta Allah. Itu yang paling penting, Bang. Kita mengelola harta Allah ini loh. Berani. Berani macam-macam. Bahasa Aceh kerikip nanti, Bang. Bahaya. Itu dia. Berarti ini satu upaya. Ya. Baik, Ustaz, kira-kira ini karena waktu juga
Ya. yang bisa kita sampaikan menjolok zakat untuk umat. Ya. Mungkin ada sebagian masyarakat kita itu belum ada kanunnya ya. Ya. Mungkin bisa mengunggah ini para pendengar kita yang memiliki kelebihan. Ya. Bisa membayar zakat untuk umat. Ya, pertama sekali nilai keimanan merupakan salah satu yang membuat kita itu sadar dalam mengeluarkan zakat ataupun kita sadar untuk tidak mau menerima zakat. Karena iman tadi, saya nggak mau dibilang miskin. Nah, itu dia. Tapi kalau seandainya keimanan itu tidak ada, bahasanya nalom, misalnya seperti itu. Ada lagi nggak? Nah, zakat apalagi misalnya. Dia tetap mau menerima. Tapi karena keimanan, konsep world view of tauhid itulah yang akan memfilterisasi apakah dia sebagai pemberi zakat atau dia sebagai si penerima zakat. Dan yang kedua itu adalah bagaimana potensi zakat itu bisa kita gali, yaitu dengan cara mendata. Kita harus mempunyai database, Bang Memon. Database itu merupakan salah satu hal yang paling krusial. Seperti kita katakan tadi, kampung A, desa A itu punya potensi miskin 100 orang yang harus diberikan zakat, dan punya potensi orang kaya yaitu sebanyak 50 orang yang harus mengeluarkan zakat, dan ini adalah sebuah database. Dan yang ketiga yang memang bisa kita lakukan itu adalah dengan menggali semua sumber zakat yang bisa di-store, dan kita akan menyusun program-program yang lebih efektif dan efisien agar apa? Agar kita bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh Allah itu benar dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.